Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakib Abdul Bahtiar dengan titik terakhir yaitu 031. Kali ini ingin mempresentasikan resume paper dengan judul Artificial Neural Network Analysis of the Academic Performance of Students in Virtual Learning Environment. Kalau di Indonesia kan itu analisis ANN Artificial Neural Network terhadap performa akademik siswa di pembelajaran virtual. Oke, lanjut. Ya, pertama introduction. Jadi dalam beberapa tahun terakhir sektor pendidikan telah mengalami transformasi digital sama seperti sektor pekerjaan lainnya. Penggunaan teknologi baru dalam pendidikan telah mengakibatkan munculnya berbagai tren seperti VLA atau Massive Open Online Source Course, dan jenis teknologi ini memungkinkan penyebaran pengetahuan kemanapun di dunia, mengubahnya menjadi alat penting bagi sekolah dan universitas. Kita tidak lagi harus tinggal di lembaga pendidikan untuk dapat memanfaatkan layanannya. Nah, jadi mahasiswa itu bisa saja tidak perlu sekolah atau kuliah selama ada lembaga ini teknologi online untuk melakukan pendidikan seperti sekolah. Nah, jadi menurut peneliti ini ada 4 yang paling umum yang harus digunakan dalam platform VLA ini, virtual environment. Yang pertama yaitu open source, terus yang kedua itu punya API, yang ketiga itu kompatibilitas dengan learning tools interoperability (LTI). Itu sebuah standar teknologi pendidikan yang dikembangkan oleh IMS Global Learning Consortium. Dan terakhir yaitu apakah lembaga yang membuat pendidikan itu memiliki integrasi dengan sistem e-commerce untuk mencakup lebih banyak kemungkinan kursus yang mana itu tidak hanya harus gratis. Selanjutnya itu metodologi. Jadi penelitian ini metode yang digunakan itu cukup banyak. Saya nggak bisa jelasin satu-satu. Jadi untuk lebih lengkapnya bisa tanya ke Google atau menggunakan ChatGPT. Jadi metode yang digunakan ini ada 9 ya. Yang pertama itu ada decision tree, yang kedua ada forest, yang ketiga extreme gradient boosting, yang keempat itu the simple perception, yang kelima Hopefully network, terus yang keenam the multi-level perception, yang ketujuh yaitu competitive learning network, yang kedelapan yaitu convolution network, dan yang terakhir yaitu coherent maps atau auto-leasing neural network. Nah, yaitu arsitekturnya seperti yang di gambar ya, kurang lebih arsitektur itu seperti jadi arsitektur yang disilakan itu didasarkan pada multi layer persetujuan yang mana itu memiliki hingga 2 lapisan tersembunyi dengan ukuran yang sebenarnya tetap, jadi ukurannya itu sama ya. Saya memiliki lapisan tersebut. Lapisan masukan memiliki jumlah neuron yang sama dengan dimasukkan dalam data. Sedangkan lapisan keluaran itu memiliki 2 neuron dengan fungsi aktivasi max. Kalau tahu max bisa dari sendiri. Itu propose system. Jadi ANN ini dilatih dengan data yang telah
normalisasi sebelumnya agar mampu mengidentifikasi pola perilaku. Selanjutnya kumpulan data awal dianalisis dan parameter yang menyebabkan siswa gagal dalam ujian diminimalkan untuk meningkatkan tingkat kelulusan. Fluid ONN Infertility digunakan untuk memprediksi apakah dengan modifikasi yang dilakukan pada tersebut dapat membantu mereka untuk usia. Jadi sistemnya bisa dilihat seperti gambar berikut. Nah, untuk datasetnya ini punya sendiri ya, ambil sendiri dari kursus online. Yang ada totalnya itu ada 32.000 siswa. Jadi tujuannya ini untuk memprediksi apakah seorang siswa akan gagal dalam ujian akhir mereka. Selain itu dimaksudkan melakukan penelitian terhadap siswa yang gagal untuk mengetahui penyebab utama yang mengurangi kinerja mereka, serta memahami bagaimana cara untuk meningkatkan atau mengurangi penyebab kegagalannya. Yaitu hasilnya. Jadi setelah melakukan penelitian, jadi ini melibatkan pelatihan model dengan dataset yang dibagi menjadi dua ya, yaitu pelatihan dan uji. Jadi sebelum pelatihan, data itu dinormalisasi untuk meningkatkan pemrosesan adalah jaringan secara virtual atau ANN. Nah, terus hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik adalah yaitu jaringan tersembunyi longitude 15 dengan rata-rata akurasi yaitu 0,783. Terus yang kedua yaitu studi itu juga menguji jaringan dual tersembunyi dengan metode terbaik yaitu 7,2 dan akurasinya yaitu 0,75. Yang mana itu sedikit lebih baik dari model dengan satu lapisan tersembunyi. Dan model yang disesuaikan dievaluasi dengan set uji menghasilkan akurasi 0,52. Lain juga diuji tetapi menggunakan akurasi yang serupa atau sedikit lebih rendah, yang mana variabel yang berpengaruh dalam hal akhirnya ini jumlah klik atau interaksi dengan virtual learning-nya. Dan dalam analisis hasil tingkat kelulusan dan ketidakkelulusan siswa diperbandingkan dengan jumlah klik yang mereka lakukan. Hasilnya menunjukkan ada dua kelompok yang berbeda secara signifikan yang dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan value mendekati nol. Nah, dan ini adalah kurva untuk chartnya ya, dan tabel dari hasil yang telah dibuat. Nah, ini jumlah neuron. Ya, yang ini merupakan neuron yang jaringan tersembunyi. Nah, yang ini tadi bahwasanya yang paling banyak itu total kliknya. Jadi semakin banyak kliknya di interaksi maka makin bagus. Ini tabel tadi sebelumnya kan rata-ratanya seperti akurasinya itu yang paling itu metode multi layer perceptron. Nah, ini juga di number of click. Jadi analisis menunjukkan bahwa siswa yang berusaha lebih atau lebih sering interaksi itu bisa lulus. Ya, sebenarnya untuk meningkatkan jika mereka meningkatkan interaksi dengan sistem belajar atau VLI. Jadi gagal perlu meningkatkan interaksi mereka untuk menghindari hasil yang tanggapan. Nah, kesimpulannya, jadi peneliti ini menggunakan
menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja akademik. Ini juga menunjukkan bahwa jumlah klik atau interaksi seperti belajar, mengerjakan tugas, membaca materi ini yang dilakukan oleh siswa pada sumber dari lingkungan memiliki pengaruh paling signifikan dari kinerja mereka. Nah, untuk virtual atau pekerja depan, penelitian ini menyarankan untuk pembuatan sistem di mana konten yang diberikan di virtual akan disesuaikan dengan frekuensi penggunaan hardware siswa. Saat itu, rencana untuk melakukan studi yang melibatkan lebih banyak siswa untuk menggunakan validasi temuan ini. Terima kasih. Hmm, Sekian dari saya. Terima kasih adanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.